Cerita ini datang dari yang bernama Rina dari Palu. Halo Rina, halo Palu. Sebenarnya cerita Rina ini milik dari pengalaman adiknya yang bernama Rika. Jadi si Rina ini memiliki 4 saudara. Rina anak yang pertama, anak kedua bernama Vicky, anak yang ketiga bernama Dodi, dan si bungsu terakhir bernama Rika. Jadi ini cerita tentang si adik bungsu. Rika bisa dikatakan IndiHome atau indigo karena mampu melihat dan mendengar suara-suara dari makhluk yang tak kasat mata. Maaf, pada suatu hari Rika baru balik dari kampus. Saat itu hari sudah mulai senja dan azan maghrib sudah berkumandang. Sesampainya di rumah, Rika bergegas mandi dan dia langsung tidur. Dia tidak seperti biasanya. Rika biasanya kalau balik itu sholat dulu. Tapi saat itu, Rika tidak melaksanakan sholat maghrib. Alasannya katanya capek banget. Setelah mengikuti kegiatan ekstra di kampusnya. Seperti biasa, si Rika ini tidur dan selalu dengan suasana kamar gelap atau lampu dimatikan. Setengah jam, tiba-tiba Rika teriak, "Bunda!" Semua yang berada di rumah kaget mendengar Rika teriak dan langsung menuju ke kamar Rika untuk mengecek keadaan Rika yang pada saat itu tidak dikunci oleh Rika. Setibanya di kamar Rika, karena memang pada saat itu suasana masih gelap, Rina langsung nyalain lampu saklar di kamarnya. Ketika lampu udah nyala, Rina pun melihat posisi Rika lagi duduk dengan memandang ke arah kakinya sambil ketakutan dan syok. Rika mengatakan, tadi ada seorang wanita pakai kebaya dan tudung. Mukanya pucat, narik kaki Rika sambil ketawa. Lalu nyeret Rika dan mau menjatuhkannya dari tempat tidur. Rina pun akhirnya langsung ngecek kamar adiknya. Sampai ke kolong tempat tidur, Rina ngomong, "Gak ada apa-apa loh dek, mungkin kamu cuma mimpi." Ibunya juga menimpali, "Makanya dok, berdoa dulu sebelum tidur. Pulang, sholat dulu, jangan langsung tidur." Mendengar itu, Rika jadi gak berani untuk melanjutkan tidurnya kembali. Dia langsung ngambil air wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah Rika melaksanakan sholat maghrib, Rina bertanya kepada adiknya, "Kok kamu bisa ngelihat si D dengan jelas kalau ada orang yang mau narik kaki kamu? Sedangkan kamar kan gelap, bahkan bisa menjelaskan detail bentuknya dan rupanya." Rika menjawab, "Iya nih, aku tuh sebenarnya nggak tahu. Tapi seingatku, lampu mati sebelum tidur. Aku nggak bisa tidur kalau terang. Jadi waktu itu perempuan datang kak, dia tuh narik kaki aku, terus tiba-tiba kamar jadi terang. Ketika kakak dan mama kesini buka kamar, suasana kamar tuh langsung balik gelap lagi. Sampai akhirnya kakak tadi nyalain lampu." Setelah kejadian itu, Rika jadi sering mengalami gangguan-gangguan, bahkan semakin jelas. Rika juga jadi sering susah tidur dan kebangun tengah malam sampai jam 1 malam. Pada waktu sekitar jam 2 pagi, Rika benar-benar gak bisa tidur. Dia memutuskan untuk bermain handphonenya, buka sosmed, scroll-scroll biar matanya lelah, terus bisa tidur. Ketika sedang bermain handphone, tiba-tiba baterai handphonenya lowbat. Rika mau ngecas handphone, karena jarak colokan sama tidurnya agak jauhan, sekitar setengah meter. Ditariklah itu colokan roll di bawah kasur. Tiba-tiba, colokan rollnya seperti ada yang narik menjauh. Padahal, di kamar itu cuma dia sendiri dan waktu itu posisinya kamar gelap. Karena penasarannya, dinyalainlah senter handphone, disorot ke arah colokan roll.
Colokannya kan deket sama kamar saudaranya. Terus tiba-tiba kamarnya tuh nyala. Nah, Rika bingung karena dia mager. Terus dia ngelihat suasana kamar juga nggak ada siapa-siapa, cuma dia sendiri. Rika terdiam sebentar sambil mikir, bingung. Aku tuh ngigo, apa tadi udah tidur ya? Apa tadi mimpi? Antara nggak percaya ataupun percaya. Gitu pikirnya. Malam berikutnya berselang 3 hari, Rika balik lagi nggak bisa tidur. Seperti biasa, dia main handphone sambil dengerin lagu dengan menggunakan headset untuk menghilangkan rasa ketakutannya. Kira-kira sekitar jam 3 subuh, Rika mendengar ada suara orang yang lagi di samping telinganya dengan sangat jelas, seperti ikut menyanyi. Padahal dia menggunakan headset dengan volume yang sangat tinggi. Rika kaget, langsung narik dan lepas headsetnya dan lempar sembarangan. Dan mencoba mendengarkan kembali menggunakan telinganya. Suara yang tadi dia dengar. Memastikan kalau dia itu sebenarnya nggak salah dengar. Ternyata yang dia dengar itu adalah suara roda kursi yang bergeser. Kursi belajar. Seperti ada yang menarik, yang kemudian disusul dengan suara ketikan keyboard di meja belajar. Tiba-tiba hening tuh. Rika makin ketakutan. Dia cepet-cepet turun dari tempat tidurnya dan nyalain saklar lampu dekat pintu masuk kamarnya. Dan setelah lampu nyala, ternyata kamar kosong, gak ada siapa-siapa. Kursi belajarnya masih rapi di posisi semula. Meja belajarnya juga rapi. Kemudian Rizka memutuskan untuk tidur dengan lampu yang menyala sampai pagi. Di malam berikutnya, Rika kembali gak bisa tidur. Pada saat itu dia gak matiin lampu kamarnya karena dia masih takut dengan kejadian yang kemarin. Ternyata Rika sempat merekam kejadian mistis yang terjadi pada malam itu. Di video tersebut dijelaskan, tiba-tiba mukenanya Rika itu terbang terus jatuh seperti ada yang menarik. Rika merekam kejadian tersebut sambil menahan takut. Kemudian hasil rekaman tersebut langsung dikirim ke kakaknya Rina. Rina yang melihat video tersebut langsung khawatir. Segeralah Rina berlari ke kamarnya Rika. Dia sampai di kamarnya Rika, melihat lampu kamar memang masih menyala dengan posisi Rika yang masih duduk terpaku melihat ke arah pintu. Rina pun masuk, langsung ngecek ke belakang pintu dan nggak ada apa-apa. Kemudian nanya ke Rika, tadi siapa yang narik-narik mukena kamu? Satu kejadian lagi, tepatnya pada tanggal 28 September tahun 2018. Saat itu hari Jumat jam 6 sore, bertepatan dengan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang mengguncang Palu. Semenjak itu, Rina sekeluarga gak ada yang berani tidur di dalam rumah. Ditambah keadaan rumah berantakan, semua perabotan berjatuhan dengan keadaan gelap gulita karena aliran listrik dipadamkan oleh pemerintah dan juga sinyal putus sama sekali. Warga pun memutuskan untuk tidur di halaman rumah beratapkan langit. Pada saat itu, anggota keluarga yang perempuan berjejer dengan kasur spring bed yang sama dan yang laki-laki tidur terpisah dengan spring bed lain. Posisi mereka pada saat itu dekat dengan garasi motor. Di depan pintu garasi motor ada Rika, ibunya, Vicky, dan Rina.
Ketika waktu itu, Palu masih terus diguncang gempa susulan setiap jam. Jadi, semua warga tidur-tidur ayam gitulah. Di saat itulah Rina nggak sengaja ngelihat Rika ngambil foto ke arah pintu garasi. Rina bertanya, "Kenapa, Dek?" Rika menjawab dengan singkat, "Nggak ada apa-apa, Kak." Mungkin pada saat itu Rika nggak mau nambah kepanikan semua orang, jadi dia belum mau bercerita. Besok paginya, Rina sekeluarga dibuat geger dengan hasil foto Rika yang semalam. Foto tersebut ada suatu penampakan rambut panjang, tanpa tubuh, tanpa tangan, tanpa kaki. Dan setelah kejadian itu, masih banyak kejadian-kejadian yang Rika alami menjadi anak IndiHome. Rika sering mengalami gangguan-gangguan mistis dan menganggap gangguan-gangguan itu adalah hal yang biasa. Sampai detik ini pun, Rika masih sering cerita soal apa yang dialami kepada Rina dan keluarganya. Perkara IndiHome, buat kalian di sini yang mendengarkan, menurutku, jangan malu-malu. Ceritalah kepada keluarga, pada teman, atau kepada kami. Dan satu lagi yang perlu kalian ketahui, indigo bisa disembuhkan. Tergantung kalian mau sembuh atau tidak. Karena saya pribadi adalah seorang indigo yang alhamdulillah saya sudah sembuh dan saya tidak bisa melihat apa-apa lagi dan mendengar apa-apa lagi. Jadi semuanya yang merasa indigo itu bisa disembuhkan. Cerita di part 1 selesai dan akan aku lanjutkan di part kedua nanti. Terima kasih banyak ya kalian sudah mendengarkan dan menonton aku. Kalau kalian suka video ini, klik like. Jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel aku. Dadah, assalamualaikum.